PJL atau Podcast Jagat Lomba. Nah, apa kabar sob? Semoga sobat semua baik-baik ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga sobat masih semangat nih untuk selalu berprestasi dan berpikir kritis. Pada kesempatan kemarin kita udah membahas mengenai LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah di kelas yang pertama. Kira-kira kita sekarang mau bahas apa nih Kak Adit? Ya, kalau teman-teman Sobat Jagat belum menonton videonya, bisa nonton di pojok sini, nanti akan dikasih notifnya. Ataupun bisa cari-cari di channel YouTube ini untuk terkait yang podcast sebelumnya terkait bahas LKTI. Minggu ini kita bahas apa Kak? Kita bahas esai. Sebelum kita bahas, esai itu apa sih Kak? Nah, singkatnya gini sob. Kalau LKTI itu versi panjangnya. Nah, kalau esai ini bisa dibilang versi singkatnya LKTI. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ketika sobat telah menyusun LKTI, sobat itu bisa kok mengkonversi dari LKTI tersebut menjadi ke bentuk esai seperti itu sob. Nah, oleh karena itu daripada kita berlama-lama, langsung aja nih sob, simak penjelasan berikut ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jagat, udah lama kami tidak post lagi mengenai kelas Jagat. Nah ini karena beberapa kesibukan kami, masih mahasiswa juga. Nah ini sekarang kami posting mengenai kelas Jagat 2 atau episode 2. Kami di sini mau membahas esai seperti itu sob. Sebelumnya bagi sobat Jagat yang masih belum melihat episode yang pertama, silahkan sobat lihat dulu lah. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita membahas mengenai esai. Yang pertama, mengenai apa sih sebenarnya esai itu? Jadi esai itu simpelnya, esai itu versi singkat atau rangkuman dari karya tulis ilmiah. Kalau di episode yang pertama kemarin atau yang lalu itu membahas mengenai karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah yang sobat udah buat tuh misalnya, itu bisa dijadikan menjadi esai seperti itu. Tapi esai itu memang bisa dijadikan menjadi karya tulis ilmiah, tapi memerlukan effort yang lebih atau usaha yang lebih. Kenapa? Nah, nanti kita bakalan bahas. Bedanya antara esai dan karya tulis ilmiah itu apa sih sebenarnya sob? Mungkin sobat pernah tuh ikutan atau enggak baca guidebook dari esai maupun karya tulis ilmiah. Di sini aku ambil contoh yang di sebelah kiri itu adalah guidebook dari esai dan yang sebelah kanan adalah guidebook dari karya tulis ilmiah. Yang pertama itu dari timelinenya. Jadi timeline dari lombanya sendiri itu berbeda sob. Silakan sobat lihat bahwasanya kalau lomba esai itu biasanya itu langsung setor esai kemudian diumumkan entah itu finalisnya atau enggak bahkan langsung pemenangnya gitu sob. Nah, kalau karya tulis ilmiah itu melewati beberapa step. Contohnya nih yang di sebelah kanan nih, ada seleksi abstrak dulu, kemudian setelah seleksi abstrak baru itu pengumpulan full paper, dari full paper kemudian diseleksi lagi menjadi finalis, dari finalis nanti presentasi, baru mendapatkan gelar juara seperti itu. Jadi bisa dibilang KTI ini cukup panjang berbeda dengan yang esai. Meskipun tidak menutup kemungkinan itu esai itu ketika kita setor bisa langsung ada pengumuman juara, bisa juga ketika kita setor juga nanti ada pengumuman finalis untuk dilakukan presentasi, sama halnya dengan LKTI. Namun secara umum LKTI biasanya lebih panjang timelinenya seperti itu. Yang kedua adalah persyaratan. Jadi dalam apply lomba itu pasti ada persyaratannya. Di sebelah kiri adalah persyaratan esai, yang sebelah kanan adalah LKTI. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini sob, esai itu biasanya nih tim beranggotakan maksimal 2 orang. Bahkan seringkali esai itu mensyaratkan bukan tim lagi tapi individu seperti itu. Bisa 1 orang, jadi 1 orang mengusulkan idenya dalam bentuk esai terus ikut lomba esai seperti itu sob. Nah, yang kedua LKTI di sini agak berbeda sob, karena seringkali bahkan saya kalau pengalaman saya pribadi belum pernah menjumpai LKTI yang pribadi atau sendiri-sendiri atau individu lah bahasanya seperti itu. Seringkali itu maksimal satu tim terdiri dari 2 sampai 3 orang itu, jadi harus satu tim, bukan individu lagi. Berbeda dengan esai yang bisa individu. Kemudian selanjutnya perbedaan selanjutnya atau yang perbedaan ketiga adalah pada sistematika penulisan. Nah, kalau di penulisan esai itu ada beberapa syarat yang sobat perlu pahami, seperti ya margin seperti biasa, font,
terus font baru itu ukurannya, bagaimana penulisannya, itu perlu dipahami. Sebenarnya hampir sama dengan LKTI. Namun yang berbeda di sini adalah adanya batasan terkait penulisan. Biasanya kalau di IC itu kalau nggak maksimal jumlah kata, juga maksimal jumlah halaman. Misalnya nih, IC ditulis terdiri atas 1000 sampai 2000 kata, maupun IC ditulis 1 sampai 5 halaman maksimal, atau enggak malah minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman, atau bahkan 7 halaman, seperti itu sob. Nah, kalau LKTI bisa sobat tahu sendiri, biasanya kan tahap seleksi pertama itu adalah abstrak. Nah, meskipun abstrak di sini ada ketentuannya maksimal 250 sampai 500 kata, itu juga masih ada lanjutannya. Seperti bab selanjutnya, misalnya nih, sobat lolos ke tahap selanjutnya atau tahap semifinal penulisan full paper gitu sob. Nah, contohnya seperti ini. Ada bagian intinya. Bagian inti itu ada pendahuluan, kemudian tujuan pustaka, mengenai uraian idenya sobat, metode, pembahasan, sampai hingga kesimpulan. Nah, kenapa kok aku bilang tadi bahwasanya ketika sobat telah menulis LKTI itu bisa dirubah menjadi IC, ya karena kita itu udah menulis versi panjangnya, kita tinggal mensarikan atau merangkumnya menjadi versi pendeknya atau 1000 sampai 2000 kata gitu sob. Nah, berbeda lagi ketika sobat telah menulis 1000 sampai 2000 kata kemudian diolah kembali hingga menjadi satu rangkaian LKTI, entah dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode dan sebagainya. Apakah itu mungkin? Ya mungkin, tapi memerlukan effort yang lebih sob. Nah, itu tergantung lagi bagaimana sobat menulisnya, kemudian bagaimana tim sobat untuk berperan di dalamnya, seperti itu sob. Gimana sih kak cara ikut lomba IC? Nah, aslinya gampang sekali sob. Sobat bisa pantengin aja di IG-nya Jagat Lomba. Insya Allah kami selalu mengupdate-nya, entah itu lomba LKTI, lomba IC, lomba bisnis plan, atau lomba-lomba lainnya. Jadi silahkan pantengin aja. Jadi sobat-sobat itu nggak perlu cari-cari lagi di Google. Udah ada satu platform Jagat Lomba, silahkan sobat follow dan ikuti, maupun ya silahkan diupdate lah. Kemudian pilih salah satu lomba, atau ya banyak juga bisa, seperti itu sob. Kemudian cara ikut lomba IC yang kedua adalah pastikan persyaratan yang tertera sudah sesuai dan pas dengan tim sobat plus ide yang mau sobat usulkan. Jadi jangan sampai misalnya nih lomba IC mengenai energi atau enggak lebih fokusnya ke arah keteknikan. Ternyata sobat itu memiliki fokus ide yang udah sobat mau kembangkan adalah di energi, tapi di bidang mungkin pertanian, seperti itu sob. Pengembangan inovasi melalui pertanian menjadi energi tepat guna, misalnya seperti itu sob. Nah, itu sobat bisa, tapi memang memerlukan strategi-strategi tertentu sob. Mungkin nanti pada kesempatan yang lainnya kami akan membahas mengenai hal tersebut sob. Tapi yang perlu diingat ketika sobat mengapply suatu IC atau memfilter suatu lomba IC, sobat itu perlu menganalisa apa aja sih persyaratan yang tertera dan apa aja sih kira-kira tema yang ada di situ atau enggak subtema yang ada di situ, dan udah sesuai enggak dengan ide yang sobat ingin usulkan, seperti itu. Yang penting adalah tim dan ide, ingat sob. Kemudian tips memilih lomba IC. Jadi sobat itu bisa menseleksi terlebih dahulu mengenai siapa penyelenggaranya. Sebenarnya ini udah kami bahas di episode yang pertama. Silahkan sobat pelajari di episode yang pertama. Jangan sampai ketika sobat itu mengikuti suatu lomba IC atau lomba LKTI ternyata zonk. Karena pengalaman kami itu pernah mengikuti suatu lomba di salah satu penyelenggara, ternyata hampir kurang lebih 6 bulan itu tidak ada kabar lagi. Padahal sudah diumumkan, tidak ada kabar lagi mengenai bagaimana sertifikatnya, bagaimana juaranya dan segala macamnya. Jadi daripada sobat itu buang-buang tenaga buat mikir atau buang-buang uang, udah banyak effort yang dicurahkan di dalamnya, tapi ternyata ya zonk, kan eman gitu sob. Jadi ya gimana ya, zonk tetap zonk gitu. Nah, selanjutnya adalah tips biar sobat menang IC. Jadi ada 3 nih. Kalau menurut kami pribadi ada 3. Yang pertama adalah baca buku panduan, yang kedua tulisan yang relevan, dan yang terakhir adalah show off. Apa sih semua ketiganya ini? Yang pertama adalah buku panduan. Buku panduan itu adalah kunci sob. Mungkin sobat pernah nih mau ikut lomba, atau enggak kita ambil contohnya aja
ketika sobat itu membeli suatu barang, ternyata di situ ada user manualnya atau buku panduannya, sobat hanya ya uslah apa sih ini, paling aku bisa mengoperasikannya sendiri. Nah, sobat bisa seperti itu. Namun terkadang ketika teman-teman atau sobat semua di sini atau calon-calon pemenang pemenang lomba, juara lomba itu biasanya yang paling diperhatikan adalah user manualnya atau buku panduannya, karena buku panduan adalah kunci. Seringkali kita itu membaca itu paling ya cuman mentok mekanismenya, tulisannya seperti apa, syarat-syaratnya apa. Padahal kunci menang lomba sudah tercantum dalam buku panduan. Karena buku panduan ya bukan hanya sekedar buku panduan, sob. Beberapa hal yang menjadi kunci juara dari ISEI maupun LKTI itu sudah tercantum dalam user manualnya. Yang pertama adalah perhatikan tema dan subtema. Jangan sampai sobat terjebak pada subtemanya tanpa memperhatikan tema utamanya, atau bahkan sebaliknya. Jadi teliti sebelum apply. Contohnya seperti ini. Ini saya ambil dari contohnya. Tema besarnya adalah Millennial Innovating and Contributing to the New Normal. Subtemanya teknologi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Nah, di sini sobat hanya fokus ke subtemanya. Wah, ini aku ada ide nih mengenai kesehatan. Tapi sobat itu misalnya acuh dengan temanya. Ternyata di sini adalah contributing to the new normal. Fokusnya adalah to the new normal. Sedangkan ide sobat kesehatan tidak pada new normal seperti itu, sob. Nah, ini perlu diperhatikan. Atau bahkan sebaliknya, ketika sobat hanya membaca to the new normal, wah, aku ada ide nih mengenai pertanian. Lah, kan subtemanya nggak ada pertanian. Seperti itu, sob. Jadi perlu diperhatikan antara tema dan subtemanya. Ini kedua hal ini harus saling berkaitan. Nah, tipsnya dari kami adalah sobat bisa mengikuti tren masa kini. Sekiranya permasalahan apa yang lagi hot. Seperti itu, misalnya nih, kesehatan. Oh, kesehatan juga pada saat COVID nih. Pada saat COVID ini juga mempengaruhi psikologi. Contohnya seperti itu. Atau enggak pendidikan saat ini dituntut daring. Nah, bagaimana solusinya? Nah, carilah isu-isu yang hot. Jangan sampai sobat mengusulkan isu-isu yang udah lama. Misalnya nih, isu yang diangkat tahun 2010, ternyata sobat baru nemu solusinya sekarang. Kayak gitu, sob. Jadi perlu sobat perhatikan istilahnya itu novelties. Novelties itu adalah keperbaruan dari ide yang sobat usulkan. Jangan sampai idenya sobat itu terlalu usang ya. Usang lah. Jadi carilah ide-ide yang baru dan fresh kayak gitu. Biar juri maupun tim penilai itu jadi wow, kok bagus idenya, sesuai dengan era saat ini kayak gitu, sob. Yang kedua adalah pahami syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Itu, sob. Syarat dan ketentuan merupakan langkah awal yang sobat perlu patuhi. Jadi ya istilahnya kayak rumah. Syarat ketentuan ini pintu. Jadi kalau sobat itu masuk langsung nyelonong lewat jendela masuk rumahnya, iya barbar gitu. Perlu sobat pahami mengenai syarat dan ketentuannya. Jangan sampai sobat itu ya aslinya acuh doang, gak dibaca. Oh, ternyata peserta maksimal usia 25, ternyata sobat udah 26. Atau enggak, peserta adalah perseorangan atau kelompok dengan maksimal 2 orang, sobat 3 orang malah. Kayak gitu. Jadi pahami benar syarat dan ketentuannya. Jadi ini juga tidak kalah penting. Karena nanti ketika sobat itu asal asal nulis terus ngumpulin ternyata nggak sesuai dengan syarat dan ketentuan, ya panitia itu berhak mendiskualifikasi idenya sobat meskipun ide sobat itu sesuai dengan tema dan subtema, terus baru itu keperbaruan maupun ide sobat itu bagus tapi nggak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Jadi perlu dipahami dulu syarat dan ketentuannya. Kemudian kunci selanjutnya adalah sistematika kepenulisan. Jangan sampai jumlah kata yang diketik melebihi sistematika kepenulisan. Ini yang biasanya miss, sobat. Karena ya kita udah asik nulis tapi kita itu nggak fokus ke jumlah kata yang kita tulis. Ternyata langsung nyelonong nulis saja. Ternyata lebih dari yang disyaratkan. Misalnya nih, naskah ISEI diketik sebanyak 1.300 sampai 2.000 kata. Ternyata sobat nulis sampai 2.200 atau enggak bahkan sampai 3.000 kata. Nah, itu kan udah kelebihan banget ya, sob. Jadi selain kita itu semangat menulis, kita juga harus teliti kira-kira apa sih yang diminta panitia atau apa sih yang disyaratkan dengan lomba ini. Nah, kita perlu menyesuaikannya, sob. Kayak gitu. Nah, ini juga pahami kriteria penilaian. Ini juga penting, sob.
karena panitia memberikan form penilaian kepada juri ya sesuai dengan yang tertulis di guidebook sob. Ya ibaratnya ini ujian, terus sobat dapat clue jawabannya, masa iya mau disia-siakan? Ini nih ibarat kata clue jawabannya. Contohnya 1, skor maksimalnya 40. Ternyata originalitas, kebaruan, kreativitas aktual. Data-data aktual kan bisa diusahakan. Kayak gitu sob. Originalitas juga, silakan sobat itu cari di internet kira-kira idenya sobat itu udah ada belum yang mengaplikasikannya. Originalitas, kebaruan, kreativitas. Kemudian yang kedua, penulisan. Kan udah ada tuh sistematika penulisan yang udah kita bahas sebelumnya. Skor maksimal 20. Isinya ditulis dengan gaya bahasa yang komunikatif, mudah dipahami, menggunakan PUBB dan tidak mengandung unsur sara. Ini juga bisa diusahakan sob. Ketika relevansi dengan tema dan argumentasi gagasan yang disampaikan oleh penulis itu runtuh. Jadi ini bisa diusahakan dan ini memang udah clue kayak gitu sob. Bahkan ada beberapa lomba yang udah memberikan kunci. Contohnya argumentasi gagasan yang disampaikan oleh penulis itu runtut dan membahas ide milenial. Nah, tinggal dikutip aja tuh kata-kata milenial di dalam karya sobat. Itu bisa menambah skor dalam penilaian karena ya itu yang disyaratkan panitia atau enggak itu yang diharapkan panitia dari tulisannya sobat. Maka ya kita mau nggak mau sebagai peserta ya kita mengikuti kalau memang mau juara atau mau menang gitu sob. Selanjutnya adalah pastikan tulisanmu dulu. Kenapa? Karena tulisan yang ditulis harus relevan baik paragraf maupun dengan tema yang diambil. Tulisan sobat juga harus didukung dengan data yang terpercaya. Jangan sampai ketika sobat menulis esai maupun LKTI itu mengambil data dari dari jurnal yang mungkin bisa dibilang ya available atau enggak, bahkan dari blogspot gitu atau WordPress. Itu perlu dipertimbangkan lagi sob. Usahakan bahwasanya data itu dari sumber yang resmi, contohnya dari BPS atau enggak dari instansi pemerintah, atau ya bisa diusahakan ketika sobat mengutip suatu jurnalnya udah terpercaya seperti itu. Kemudian dalam menulis suatu paragraf perlu dipahami ada 3 hal. Yang pertama adalah lebih suportif. Setiap paragraf akan menggambarkan idenya sobat. Maksudnya semua paragraf yang sobat tulis itu harus mencerminkan ide sobat. Jangan sampai nanti OOT atau out of the topic. Ketika sobat menentukan idenya A, ternyata tulisannya sobat itu B atau bahkan Z, kan kejauhan. Yang kedua adalah be strong. Setiap paragraf harus memiliki bukti yang kuat. Bukti apa? Bukti entah itu data yang didukung maupun teori-teori yang menyertainya gitu sob. Yang ketiga adalah be considerate. Harus berhubungan satu sama lain dan tidak membingungkan. Jangan sampai ketika sobat itu menulis itu bahkan malah membingungkan jurinya untuk membaca. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi harus berhubungan satu sama lain antara satu paragraf dan paragraf selanjutnya gitu sob. Show of time. Apa itu show of time? Jadi ini simpelnya itu ketika sobat menulis suatu ide, usahakan itu memiliki gambarannya. Jangan cuman sobat itu ya istilahnya merancang kata-kata aja, karena ya mungkin bisa dibilang gambaran terbaik adalah melalui ilustrasi yang bisa kita lihat secara langsung kayak gitu, atau kita bisa rasakan lah. Nah ketika sobat menulis suatu ide, apapun ide sobat atau sesimpel apapun ide sobat itu kalau bisa itu ada gambarannya mengenai grafis seperti itu, atau enggak ya bisa dibilang prototipe lah. Di sini juga mungkin ya bisa dibilang menilai bahwasanya keniatan sobat dalam mewujudkan ide ini. Oh ini berarti udah niat ya, udah ada rancangan atau prototipe bentuk gambaran. Jadi andai kata seorang arsitektur nih kan dia nggak mungkin kan dalam membangun atau nggak merancang suatu rumah atau bangunan cuman cerita doang ke kliennya kan, nggak. Dia bakal memberikan gambaran secara utuh. Oh ini nih seperti ini bentuk bangunannya. Nah kurang lebih seperti itu sob. Jadi show of time itu sangat penting juga dalam menulis suatu essay gitu. Apapun itu, misalnya nih sobat baru tahap pertama atau enggak tahap essay lah mungkin, atau enggak pada tahap full paper, itu ya silakan ditunjukkan aja, jangan sampai menunggu ketika tahap presentasi seperti itu sob. Nah yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Jadi ketika sobat apply atau bahkan ya dimulai dari sebelum apply, jangan lupa untuk berdoa. Karena ya bisa dibilang ya kita udah berusaha,
tapi Tuhan yang menentukan. Jadi ya kita bisa usahakan adalah ketika kita berusaha ya kita berdoa. Semoga setelah ini kamu jadi juara ya. Ya terima kasih, mungkin segitu aja pemaparan dari saya, dari kami, dari kru Jagat Lomba. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Silahkan apabila ada pertanyaan kontak kami melalui Instagram maupun di kolom komentar video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.